وحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت تلك الأصب كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ زين الدين ابن عبد العزيز المليبري ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ini kita bacaannya mundur 4 baris ya. 4 baris dari waruwiyah ya. Supaya kemarin terputus supaya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Waruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang mengkisahkan, yang menceritakan ini adalah istri beliau, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yamtali jawfun Nabi sallallahu alaihi wasallam syab'an qattu. Belum pernah penuh, artinya belum pernah kenyang ya rongga Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Belum pernah Nabi itu kenyang. Walam yabussa syakwa ila ahadin, dan tidak pernah tersebar keluhan Nabi kepada siapapun. Jadi Nabi tidak pernah mengadukan kalau ada di rumah kurang gitu, tidak pernah menceritakannya. Wa kanatil faqatu ahabba ilaihi minal ghina, dan hidup dalam keadaan faqah, membutuhkan itu, ahabba ilaihi minal ghina, lebih beliau sukai ketimbang hidup kaya raya, hidup cukup. Kana la yadhillu ja'ian yaltawi tula lailatihi min ju'in fala yamna'uhu siyamu yaumihi ya. Meskipun terus-terusan dalam keadaan lapar, yaltawitu lalailatihi minal ju'i, beliau merasakan panjangnya malam dari rasa lapar itu, fala yamna'uhu siyamu yaumihi, tapi beliau tidak tercegah untuk melakukan puasa di hari esoknya. Jadi walaupun lapar, sepanjang malam lapar, besok tetap saja berpuasa. Barangkali yang dimaksud ini walaupun tidak sahur tidak ada yang dinikmatinya, cukup minum air zam-zam, tapi Nabi tetap melakukan berpuasa.
Walau sya'a sa'ala rabbahu jami'a kunuzil ardi wasimariha wa raddi 'aisyiha fa'ata. Seandainya beliau meminta kepada Tuhannya seluruh perbendaharaan yang ada di bumi dan buah-buahan di batas bumi ini, ya, dan keluasan daripada kehidupannya, fa'ata, pasti Allah memberikannya. Jadi Nabi doanya kabul, tetapi tidak minta untuk diberikan kaya, ya, tidak pernah minta diberikan cukup. Beliau lebih berbahagia, lebih senang dalam keadaan yang sangat butuh, dalam keadaan sederhana. Walaqad kuntu abki lahu rahmatan mimma ara. Kata istrinya, sungguh aku menangis, ya, kepada Rasul rahmatan mimma ara, kasihan terhadap apa yang aku lihat. Wa amsahu biyadayya ala batnihi, dan aku mengusap dengan tanganku pada perut beliau, mimma bihi minal ju'i, dari lantaran laparnya. Jadi kira-kira perut Nabi itu diusap itu kempes gitu, ya. Nangis istrinya mengusapkan itu. Fa'akulu, dan aku berkata, nafsi lakal fida'u, sesungguhnya diriku ini menjadi tebusan untuk dirimu. Ini orang Arab itu kalau sudah mencintai, maka dia biasa menyebutkan ini, nafsi lakal fida', diriku ini untukmu ini sebagai tebusan. Jadi maksudnya kalau Nabi Muhammad itu tertawan, kemudian jadi budak, maka dirinya boleh dijual untuk menebus Nabi Muhammad, itu maksudnya. Dan di kalangan sahabat Nabi yang mengatakan ini bukan Sayyidah Aisyah saja, banyak sahabat yang mengatakan nafsi lakal fida, ya Rasul, tubuhku ini adalah jaminan tebusan untuk dirimu. Banyak sekali. Itu untuk menunjukkan maksimalitas ketika menjual diri, menghargakan dirinya menjadi budak untuk menebus Nabi, itu adalah sebuah totalitas dari sebuah kecintaan yang tidak ada banding, ya, ketika orang mengukur nyawanya, nyukur jiwanya untuk dijual, ya. Lau taballagta minad dunya bima yakutuka, seandainya engkau meminta, ya, untuk diberikan dunia, bima yakutuka, dari yang menyangkut makanan pokokmu saja. Gini Bapak sekalian, ini kalimat ini tuh begini. Nabi itu berdoanya, kalau saya baca doanya di sini, pasti bapak-bapak itu tidak akan mau mengaminkan. Nabi itu Allah marzuqni, Allah marzuq li Muhammad wa ali Muhammad qut. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Muhammad dan keluarga Muhammad makanan pokoknya saja. Qut, kalau dulu di zaman Nabi itu gandum. Kalau kita ini beras. Jadi Nabi itu kalau di Indonesia, ya Allah berikan rezekiku cukup berasnya saja. Jadi Nabi tidak minta diberikan lauk pauk, walaupun cuma tahu tempe, enggak mau. Mintanya doanya qut, makanan pokok saja.
Nah, jadi orang yang sekelas Nabi itu seperti itu. Perutnya banyak lapar, ya, bahkan meminta makanan pokok saja Nabi tidak melakukan. Bagaimana ketika istrinya mengatakan itu? Fayaqulu, maka Nabi menjawab, ya Aisyah, mali walidunya, tidak ada manfaatnya untukku dan untuk dunia. Jadi kalau Nabi minta kepada Allah itu, aku tidak butuh, dunia juga nggak butuh sama aku. Ya, jadi mali walidunya, tidak ada kebutuhan untukku, juga tidak ada bagi dunia. Ikhwani min ulil azmi wa minar rusuli sabaru ala ma huwa asyaddu min hadza. Saudara-saudaraku dari ulul azmi, ya, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ini 5 nabi dan rasul ini adalah ulul azmi. Kata beliau, ikhwani min ulil azmi, saudara-saudaraku dari ulul azmi, wa minar rusuli, dan para rasul yang lain, sabaru ala ma huwa asyaddu min hadza, mereka itu semuanya sabar atas yang lebih berat ketimbang aku ini. Famadu ala halihi, maka berlalu atas kondisi mereka itu. Faqadimu ala rabbihim, maka mereka tampil kepada Tuhan-Tuhan mereka. Fa'akrama ma'abahum wa ajazala thawabahum, maka Allah memuliakan kondisi mereka dan membesarkan pahala bagi mereka, para nabi dan ulul azmi itu. Fa'ajiduni astahi intarofahtu fi ma'isati, aku akan mendapati diriku ini malu intarofahtu, bila aku bersenang-senang fi ma'isati, pada kehidupanku ini. Ayu qassarabi godan, maka aku menjadi orang yang teledor kelak di akhirat, dunahum, tidak sama dengan mereka, para ulul azmi dan rasul-rasul. Wa ma min syai'in ahabbu ilayya min khuluqi bi ikhwani wa akhillai, tidak ada sesuatu yang aku lebih cintai minal luhuqi bi ikhwani, ketimbang aku berkumpul dengan saudara-saudaraku, wa akhillahi, dan orang-orang yang aku cintai. Qalat, maka berkata Sayyidah Fatimah ketika Aisyah, ketika suaminya menjawab seperti itu, ya, ketika Nabi menjawab seperti itu, fama aqama ba'du illa syahran hatta tuwfiya, dan tidaklah, ya, hadir setelahnya itu kecuali 1 bulan sehingga beliau wafat, ya, sehingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitulah kehidupannya Nabi. Hidup sederhana itu dia lebih suka ketimbang hidup kaya. Ini memang gak ketemu sama akal kita, karena memang akal kita nggak bisa menolak. Begini, saya suka membuat perumpamaan, ya. Ada orang, mungkin pernah ya, ada orang punya anak 4. Yang satu anaknya jadi dokter, jadi polisi, jadi pengusaha yang berhasil. Ibunya itu semua kalau ngomong ngek-ngok pasti langsung dibeli. Mau kemana saja dihantarkan, mau haji, mau umrah, beres. Tapi yang satu ini tidak berhasil, kena narkoba, susah diberi peringatan, tidak mau sholat, tidak mau ngaji.
Bagi orang tua yang seperti ini, yang membangunkan ibu bapaknya di tengah malam, yang tiga apa yang satu? Yang membangunkan dia di tengah malam itu yang berhasil apa yang tidak berhasil? Yang satu yang membangunkan dia di tengah malam. Yang satu yang menyebabkan ibunya menangis. Yang satu yang menyebabkan merasa syahdunya berdoa dan asiknya bersama Tuhan. Seakan Tuhan ada di tempatnya. Dan bila air matanya itu, satu tetes itu ditimbang dengan satu kampung orang yang melakukan ibadah sholat, maka lebih berat satu tetes ibu itu ketika menangisi tentang anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu mudah-mudahan bisa paham nih maksudnya. Jadi yang beruntung itu yang tiga apa yang satu? Itu kacamatanya nggak bisa, kacamata rasio itu nggak bisa. Karena orang kalau kaya itu tidak di masjid, orang kalau kaya itu di mall, orang kalau kaya itu di puncak, di Australia, di Singapura, itu orang kaya. Yang nggak punya duit itu di masjid, yang nggak punya duit itu puasa, bangun sholat malam. Jadi bagusan kaya apa bagusan miskin? Nah itu Pak, Ibu, kajian kita itu seperti itu. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad kok emang nggak paham bahwa istrinya juga pengen pakai kalung emas, pengen cincin berlian. Oh tidak. Dan ini juga mesti Bapak-bapak, berumah tangga itu harus sejalan suami sama istri. Suaminya paham nih ajaran tentang bagaimana kehidupan yang sofistik yang mengikuti akhlak Rasul. Tapi ketika istrinya tidak connect, tidak sama, tidak satu frekuensi, maka nggak bisa terjadi karena setiap Sabtu Minggu istrinya maunya jalan, suaminya maunya sederhana di rumah, nggak ketemu nggak akan bisa. Jadi dia baru bisa itu kalau terjadi frekuensi yang sama dan cara pandang yang sama, mindsetnya yang sama. Salah seorang istri Nabi itu kan pernah, karena kaum Quraisy itu ada flexing itu sudah ada dulu. Flexing itu menampakkan monjor-joran, menunjukkan kekayaan itu di zaman Nabi sudah ada. Yang menunjukkan status sosialnya itu. Salah seorang istri Nabi itu pengenlah seperti wanita yang lain, ada emas, makanan beda, barangkali rumahnya ada perhiasan beda. Maka oleh Nabi, mana yang paling kaya menurut kamu, yang mana? A, yang paling kaya. Hitung berapa hartanya. Aku kali 10 aku berikan kepadamu, tapi aku cerai. Ya, siapa yang paling kaya? Jadi kira-kira orang itu umpamanya hartanya 3 miliar gitu, aku kali 10, berarti ku berikan kepadamu 30 miliar, tapi aku cerai. Kau nggak usah ikut dengan aku. Maka tidak ada satupun istri Nabi yang mau mengikutinya. Nah, jadi Bapak saya sekalian, ini nggak bisa. Ya, kita nggak bisa hidup kalau tidak sejalan. Ya, jadi dia baru asik, baru bersama, dinikmati itu kalau cara pandangnya sama. Ya, subhanallah. Ya,
Kenapa kita disuruh puasa? Karena orang puasalah yang bisa merasakan perihnya perut, susahnya orang yang di jalanan itu kalau kita puasa. Nabi Sulaiman itu raja, hartanya banyak. Setiap hari semua orang yang lewat, orang yang miskin itu diberi makan dengan kenikmatan yang luar biasa. Tapi beliau makannya roti tawar. Hanya roti tawar yang dimakan oleh Nabi Sulaiman. Ketika ditanya, kenapa kau tidak bersama kami menikmatinya? Nabi Sulaiman mengatakan, kalau aku perutku kenyang, kalau lidahku mulutku terasa nikmat, aku khawatir tidak merasakan susahnya orang lain. Raja punya kedudukan, harta banyak, tapi hanya roti tawar setiap hari. Nah, jadi ini juga menunjukkan boleh bapak ibu punya harta itu boleh, tetapi gaya hidup yang penting yang dimaksud ini. Ya, bagaimana orang yang bisa memahami itu adalah orang yang cerdas, yang bisa mencari makna lain di samping kebahagiaan-kebahagiaan yang sudah biasa lazim. Kalau ada orang bilang ini enak, itu enak, ini bagus, ini gitu, itu gak usah sekolah, gak usah belajar. Anak kecil juga secara otodidak sudah bisa paham. Tapi untuk bernikmat dengan gaya pemahaman semacam ini perlu belajar, perlu latihan, dan perlu menyamakan frekuensi. Ya. Waruya anna Sulaimana alaihi salam, diriwayatkan Nabi Sulaiman alaihi salam, kana ma'ata minal mulki, bersamaan Allah memberikan kepadanya kerajaan, la yarfa'u basarahu ila sama'i. Nabi Sulaiman tidak pernah mengangkat pandangannya ke langit, takhasyu'an wa tawadu'an lillah, karena khusyuknya dan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Nabi Sulaiman tidak pernah menoleh ke langit. Kenapa? Malu dia. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana yut'imun nasa lazaizal at'imah. Beliau memberi makan manusia dengan kelezatan makanan. Wa ya'kulu khubzas sya'ir, sementara beliau sendiri makan roti tawar. Syair itu gandum yang rendah. Kalau kita nih nasinya nasi perak. Ya. Waqad qila lahu, maka pernah ditanyakan kepada Nabi Sulaiman, malaka taju'u wa anta ala khazainil ardh, kenapa engkau memilih lapar sementara engkau pemegang perbendaharaan bumi? Raja di bumi itu semua maknanya dalam kekuasaan raja. Qala, menjawab Nabi Sulaiman, akhafu an asba'a fa ansal ja'i'a. Aku khawatir kalau aku kenyang, aku lupa kepada orang-orang yang lapar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini gaya, ini tren, ini pilihan hidup. Jadi miskin sebagai gaya hidup, miskin sebagai pilihan hidup tidak sama dengan orang yang miskin kalah bersaing, kalah dalam berkehidupan, tidak sama. Jadi orang yang memilih dalam posisi seperti itu, maka dia akan lebih dekat lidahnya untuk menyebut nama Allah ketimbang orang yang tertutup perutnya oleh kenyang. Wa qala Urwatu bin Zubair, pernah menceritakan Urwah bin Zubair,
laqad tasaddaqat Aisyah radhiyallahu anha bi khamsina alfan. Pernah bersedekah Sayyidah Aisyah 500.000 dinar. Wa anna dir'aha la muraqqa. Sementara pakaian sehari-harinya itu la muraqqa, tambalan. Jadi dasternya yang dipakai sehari-hari itu bolong, ditambal. Tapi beliau memberikan sumbangan untuk Izzul Islam, untuk agamanya, sampai pernah tercatat 50.000 dinar. Jadi uang ada, harta ada, tapi dia tidak mau menikmatinya karena itu bisa menutup mata, bisa menutup hati. Nah ini buat yang muda ini, dir'un itu baju besi. Dir'un itu baju besi. Dir'un itu baju perang. Tapi kalau dir'un itu diidofatkan dengan mar'ah, dir'ul mar'ah itu maknanya pakaian sehari-hari. Ya, jadi dasternya itu tambelan, tapi nyumbangnya luar biasa. Nah, Bapak Saudara sekalian, ya, jadi kita bisa melihat bahwa orang boleh kaya, itu boleh, tapi kekayaan itu kalau tidak dijadikan matiyah, tidak ditunggangi, maka dia akan ditunggangi oleh hartanya. Saya ulangi lagi, kalau dia punya harta itu boleh, tapi harus dijadikan matiyah, tunggangan. Ibarat kendaraan yang bisa menghantarkan sampai tempat tujuan. Silakan sebanyak-banyaknya mencari harta, kumpulkan. Tapi kalau dia tidak jadikan matiyah, tidak jadikan tunggangan, sesungguhnya dunia itu bisa menjadikan kita ini tunggangannya. Maka kita yang disetir, kita yang diarahkan. Nah, oleh karena itu kita dengan istri kita dengan anak kita, sepanjang dia belum bisa sampai pada frekuensi cara berpikir kitanya pinter-pinter, ya, bisa pinter-pinter memberikan contoh. Dan jangan contohnya itu dengan lisan, lebih banyak contohnya dengan perbuatan. Maka lama-lama orang rumah itu akan paham sama gaya kita, cara berpikir kita. Lama-lama dia ngerti, dia paham kita tidak sejalan dengan pasangan kita. Nah, memang yang bagus ngajinya bareng, bersama-sama, maka orang akan memahami ada kenikmatan lain di luar kenikmatan yang sifatnya materialistis, ya. Gak enak Bapak, ya, kita paham seperti ini, kita asik dengan seperti ini, tetapi wahukia al-Yafi, wahakal Yafi, menghikayatkan al-Yafi, anna ba'da, ya, mulukil umami salifati bani Madinata ta'annaqa wa taghala fi hasaniha wa zinatiha. Menghikayatkan al-Yafi bahwa sebagian raja-raja umat terdahulu bana Madinatan, membangun satu kota, wa ta'annaqa, dan didandankan, ya, dibaguskan itu kota, wa taghala fi hasaniha, ya, dan diberi nilai tinggi, ya, dengan nilai yang tinggi fi hasaniha, pada bagusnya, wazinatiha, dan perhiasan kota itu tadi. Summa sana'a tama'an, kemudian ia membuat makanan, wada'an nasa, dan diundangnya seluruh
masyarakat. Wa ajlasa unasan ala abwabiha, dan didudukkan semua yang manusia yang hadir itu ala abwabiha, ya, di depan pintu-pintu ya istana yang dibangunnya itu. Yas'aluna kullun man kharaja, meminta seluruh orang yang keluar. Yas'aluna kullaman kharaja, maka mereka meminta kepada setiap orang yang keluar dari situ. Hal ra'aitu aiban, apakah kalian melihat ada kekurangan? Jadi gedungnya dibikin mewah, dibikin bagus, makanannya dibikin banyak, dibikin lezat, orang dikasih makan semua yang keluar dari situ ditanya. Hal ra'aitum aiban, kalian melihat tidak mana ada sisi yang kurang? Fayaquluna la, maka semua yang hadir mengatakan tidak ada kekurangannya. Hatta ja'a nasun fi akhirin nas, sehingga datang satu kelompok orang yang akhir dari kalangan mereka itu. Alaihim aksiyatun, dan mereka ya memiliki pakaian yang berbeda. Aksya ya, dari kata kasa ya, aksya, libas maknanya pakaian. Fasa'aluhum, dan mereka menanyakan kepada kelompok yang akhir ini, hal ra'aitum aiban, apakah kalian melihat ada kekurangan? Qalu ayyubayyina isnain, mereka mengatakan ada dua yang dianggap aib. Fahasabuhum, dan mereka menghitungnya. Wadakhalu alal mulki fa'akhbaruhu bima qalu, kemudian mereka masuk meneliti istananya dan memberi kabar dengan apa yang katakan. Faqala ma kuntu arda bi'aidin wahidin, aku tidak senang ada satu aib ya, walaupun cuma satu aib. Fa'tuni bihim, beritahukan kepadaku mana itu. Fa'adkhaluhum alaihi, maka mereka memasukkannya kepada raja. Fasa'aluhum an aibaini mahuma, ya, mereka bertanya tentang dua aib yang pada keduanya itu tadi. Faqalu takhrubu wa yamutu sahibuha, ya, mereka menceritakan bahwa apa yang mereka bangun itu sudah rubuh dan mati orang yang memilikinya. Qala afata'lamuna daran la takhrabu wa yamutu sahibuha, kemudian beliau menanyakan, apa kalian tahu satu rumah, satu bangunan, satu istana, la takhrubu wa la yamutu sahibuha, yang tidak pernah rubuh dan tidak mati pemiliknya? Qalu lahu na'am, maka mereka kelompok yang terakhir itu mengatakan iya ada ya. Fadzakaru lahul jannata wa na'imuha wa syauquhu ilaiha, maka mereka menceritakan kepada raja tentang sorga dan kenikmatan sorga dan kerinduan mereka terhadap sorga. Wa zakarun nara wa azabaha, dan mereka menyebutkan tentang api neraka dan siksaan api neraka. Wa khawwafuhu minha, dan mereka memberi rasa takut kepada raja ya. Wa da'uhu ila ibadatillahi azza wa jalla, dan mereka mengajak untuk melakukan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Fa'ajabahum, maka raja itu menyambutnya, ila zalika, atas yang demikian itu tadi. Wa kharaja min mulkihi,
dan ia keluar dari kerajaannya hariban ilallahi ta'ala, lari untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hikayat ini menceritakan bahwa raja dengan kekayaannya yang bila dia hias istana, dia hidangkan makanan yang banyak yang nikmat, kalau ditanya kepada orang secara umum maka itu tidak ada kekurangannya, ya, tidak akan cukup. Tetapi kalau orang yang bisa melihat bahwa sebenarnya itu rumah itu bisa roboh, bangunan itu bisa roboh, rajanya bisa mati, maka ketika dia tanya ada tidak bangunan istana yang tidak bisa roboh dan penghuninya tidak bisa mati, jawabnya bisa, maka dia mesti masuk surga. Dan cara masuk surga itu dengan melakukan ibadah kepada Allah. Nah, ini Bapak sekalian yang berbahagia, kalau kita tidak bisa nih memahami ini, maka sholat berapa puluh tahun kita sholat, maka sholat yang kita lakukan itu melakukan kewajiban. Maka malaikat menulisnya, saya melakukan kewajiban, sah karena memenuhi syarat dan rukunnya. Tambihun inna zuhdal hakiki burudatud dunya ala qalbil abdi wallahu a'lam.